Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya dari doa jazakallahu khairan katsiran saya sampaikan kepada Qaidul Masjid Hidayatul Ummah yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang. Ibu dan bapak yang saya muliakan, karena ini adalah perjumpaan kita yang pertama bagi sebagian banyak ibu-ibu dan bapak-bapak, maka izinkan saya untuk bertaaruf terlebih dahulu. Nama saya Tatan Ahmad Santana. Saya lahirnya di Tasikmalaya, tanggal 13 Mei 1981. Lalu kemudian saya sekolah dari SD sampai SMA sambil mondok di Tasikmalaya. Baru tahun 99 saya berkuliah di Bandung. Sayangnya karena nakal, saya berhenti di kampus di semester 7 dengan indeks prestasi kumulatif 3,87. Saya tidak sempat ngambil ijazah karena nggak sempat wisuda. Lalu kemudian setelah itu saya sempat nyantri di Heidelberg University di Jerman. Lalu kemudian ke International Islamic University of Islamabad di Pakistan. Lalu kemudian ke International Islamic University of Malaysia di Kuala Lumpur. Saya menikah dengan orang Bandung, dengan orang Bengkulu. Lalu kemudian alhamdulillah sampai hari ini dianugerahi 4 buah hati. 2 buah hati saya sekarang sudah berkuliah di Yogyakarta. Yang pertama ngambil jurusan hubungan internasional, yang kedua ngambil jurusan psikologi, yang ketiga sekarang sedang mondok di Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kuningan. Lalu kemudian yang keempat masih bersama dengan kami di rumah karena masih SD kelas 5. Sejak tahun 2003 aktivitas saya adalah seorang pendidik. Saya jadi guru ngaji dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari satu madrasah yang satu ke madrasah yang lain. Lalu sejak tahun 2003 akhir saya diminta oleh beberapa sahabat dari Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan taklim, biasanya 3 bulan sekali berkeliling dari satu KBRI ke KBRI yang lain. Sejak 5 tahun yang lalu saya diminta oleh Pak Emil dengan Teh Lia untuk memberikan masukan terkait dengan program-program agama, pendidikan, sosial, lalu kemudian budaya dan lingkungan hidup. Dan karena saya memang bukan sosok yang tepat untuk jadi birokrat, saya akhirnya diminta oleh beliau mengaktifasi sebuah gerakan sosial namanya Jabar Bergerak. Dan saya membuat semacam perjanjian, saya boleh jadi pimpinan di Jabar Bergerak dengan satu catatan, apabila kegiatannya tidak bertabrakan dengan mengaji. Jadi bagi saya lebih bangga dan bahagia jadi guru ngaji. Ibu dan bapak yang saya muliakan, hari ini saya senang bisa hadir di tempat ini. Tadi saya sempat berbisik kepada ketua Qaidul Masjid bahwa hari ini nampaknya saya lebih banyak ketemu dengan senior citizen, jadi dengan warga negara senior. Saya agak sungkan kalau menyebut tua gitu. Dan seperti biasa, ibu-ibu nampak jauh lebih kreatif. Ibu-ibu nampaknya pakai dress code merah putih. Sebagai bentuk kesyukuran, Republik ini sudah berusia 78 tahun. Dan seperti biasa, bapak-bapak jiwanya
pakaiannya lebih bebas. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu buah ayat, tapi satu buah ayat ini penting sekali buat kita. Ibu dan Bapak, sebelum saya masuk ke ayat yang akan saya bahas, saya ingin menyampaikan bahwa umat Islam di dunia itu dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah. Kurang lebih 1500 tahun yang lalu, yang memeluk ajaran agama ini hanya satu orang, namanya Muhammad bin Abdullah. Usai itu lalu kemudian istri yang sangat dicintainya, boleh dikatakan cinta sejatinya Nabi, yakni Sayyidah Khadijah. Lalu selepas itu sahabat yang sangat ia kagumi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dulu jumlahnya sedikit sekali dan hanya berpusat di kota Makkah. Hari ini umat Islam itu jumlahnya 1,8 miliar. Dan Islam ini sekarang tercatat sebagai ajaran agama dengan tingkat pertumbuhan umatnya yang paling cepat kedua di dunia. Jadi di antara agama-agama besar di dunia, sekarang yang paling tinggi pertumbuhannya adalah agama Buddha. Setelah agama Buddha, itu agama Islam. Nah, yang menarik, umat Islam juga tinggal di daerah-daerah yang sangat subur. Semisal umat Islam itu kita itu gimana? Bagaimana umat ini menjadi umat pemenang? Dan sesungguhnya oleh Rasulullah SAW, syarat jadi pemenang itu sudah disampaikan. Syaratnya cuma satu, kata Rasul. Kalau kalian mau jadi pemenang, jadilah kalian sebagai orang-orang yang ada di dalam barisan. Maka hari ini saya mengetengahkan tema baper, barisan pengikut Rasulullah. Itu pendahuluan yang pertama. Pendahuluan yang kedua adalah ibu dan bapak kita semua itu pasti akan mati. Dan yang menarik, dari sejumlah hadis yang saya baca, selepas kita mati itu, semua hadis mengatakan bahwa kita akan dihidupkan kembali. Setelah kita dihidupkan, sebelum kita ke Yaumul Mizan, kita lalu kemudian akan menuju kepada imam zamannya masing-masing. Jadi orang-orang yang lahir di periode Nabi Adam itu akan menuju kepada Nabi Adam. Yang di Nabi Ibrahim akan menuju kepada Nabi Ibrahim. Yang Nabi Isa akan menuju kepada Nabi Isa. Dan begitu juga yang Nabi Muhammad itu kemudian akan menuju kepada Nabi Muhammad. Dan nanti kita akan menyaksikan kebanyakan orang itu menuju kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Yang sangat menarik adalah ternyata dari sekian banyak orang yang kemudian menuju kepada Nabi, tidak semua disambut oleh Nabi, tapi sebagian diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sekian banyak orang yang kemudian menuju kepada Nabi, sebagian diusir sama Allah. Dan yang luar biasa, Nabi memberikan semacam pembelaan. Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah mereka itu adalah orang-orang yang mengikutiku? Bukankah mereka adalah pengikutku? Kenapa engkau begitu tega mengusir? Allah lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, mereka adalah orang-orang yang dari mulutnya mereka mengatakan pengikutmu, tapi tidak ada satupun ciri pengikutmu yang kemudian terletak pada jiwa-jiwa. Kebayang nggak? Ini misalkan saja, kita adalah pendukung Persib, kita mau nonton di Jalan Harupan, atau kita mau nonton di GBLA, tapi kita dan dua teman kita pakai bajunya baju orange. Kira-kira kita bakal disebut sebagai pengikut Persib? Nggak bakal. Pasti kata yang lain, hal ini paling dicek karena orange, karena pengikut Persib itu warnanya biru. Ini urusan bola ya, bukan urusan politik. Sekarang ngobrol warna itu agak sensitif.
Ibu dan bapak nanti juga sama. Banyak di antara kita yang mengklaim bahwa aku pengikut Nabi, saya ini muslim yang baik. Sementara tidak semua di antara umat ini ngerti pengikut Nabi itu cirinya kayak gimana. Oleh sebab itu secara apik Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci siapa saja pengikut Nabi. Dan cirinya ada di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayat. Jadi siapa pengikut Nabi itu? Seperti apa ciri khas mereka? Yang pertama kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar. Mohon maaf ini, kita mesti hati-hati itu sama anak dan cucu kita. Ayat ini sering dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk membuat anak-anak dan cucu kita merasa punya hak berbuat kekerasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kenapa? Karena sampai hari ini diterjemahkan Kementerian Agama yang disebut dengan asyidda'u 'alal kuffar itu artinya keras terhadap orang-orang kafir. Kalimatnya keras bukan tegas. Oleh karena itu saya masih ingat betul dulu sekali ada salah seorang rektor manggil saya ke kampus. Kenapa? Karena di kampus itu terjadi kasus ada 11 mahasiswa diindikasikan ikut kelompok radikal tertentu yang kemudian mereka karena ikut kelompok tersebut mereka menganggap mereka sudah hijrah, orang tuanya belum hijrah, sehingga mereka merasa punya hak untuk berbuat apapun kepada kedua orang tua. Ketika saya hadir di tempat itu, satu hari sebelumnya ketika saya ditelepon, saya ngobrol begini, saya akan datang kalau 11 orang tua dari anak-anak mahasiswa tersebut dihadirkan. Sampai saya ditanya, kenapa orang tuanya harus dihadirkan? Saya jawab dengan tegas, anak-anak ini punya pandangan keagamaan semacam ini karena orang tuanya alpa memberikan dasar-dasar agama pada mereka. Bayangkan, karena mereka menganggap dirinya sudah hijrah, orang tuanya berbeda keyakinan dengan mereka, sehingga kemudian mereka merasa punya hak untuk mencuri mobilnya, mencuri motornya, mengambil sertifikat tanah dari orang tuanya, lalu kemudian mengagunkan hal tersebut kepada orang lain. Ketika berkumpul, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan anaknya, saya tanya anaknya, kenapa Anda melakukan ini? Dan yang dikutip persis ayat yang tadi saya bacakan, asyidda'u 'alal kuffar. Saya punya hak karena menurut Quran orang-orang yang beda pandangan dan beda keyakinan dengan saya bisa berbuat keras terhadap mereka. Sekarang mari kita lihat Nabi. Kalau Nabi keras, bagaimana mungkin Umar bin Khattab diterima dalam Islam? Bagaimana mungkin Khalid bin Walid yang pernah mengalahkan Nabi di perang Uhud bisa masuk ke dalam Islam? Jadi asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kemudian saya banyak membaca tafsir-tafsir dari mufassir-mufassir yang lain, adalah sikap tegas kita membedakan mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah. Itulah yang disebut dengan asyidda'u 'alal kuffar. Jadi asyidda'u 'alal kuffar ini ada minuman alkoholnya hanya 0,00001%. Hukumnya apa? Dulu ketika saya pernah nyantri di Heidelberg di Jerman, setiap bulan Oktober itu ada Oktoberfest. Dan kalau Oktoberfest itu setiap quarter, kalau di kita setiap kedai itu menghadirkan bir dan birnya gratis.
Sahabat saya non muslim itu asik bener minum bir dengan gelas-gelas yang tinggi. Sampai salah seorang sahabat saya, sama juga santri, tiba-tiba tergoda berbisik sama saya. Tang, bahwa lamanya di Tasik haram, tapi Tasik mau panas sudah. Pandiri mati guys. Sigana nggak ada maka tidak tahu. Terus pakai dalil lagi, karena dalilnya yang haram itu yang memabukkan. Karena kan dalilnya setiap yang memabukkan itu haram. Jadi kalau nggak mabuk, nah gitu. Lalu saya ingat kita diajarin sama kiai-kiai kita dalam teori usul fikih, sesuatu yang dalam volume besarnya haram, maka dalam volume terkecilnya pun haram. Itu sudah manis. Kita komit untuk tetap jadi pribadi baik. Dan saya perlu sampaikan, jadi orang baik di zaman semacam ini itu gak mudah. Gak mudah. Terasa gak mudah. Bapak ngantri panjang, tiba-tiba ada orang yang menawarkan, Pak, Bapak bisa ngomong antrian 100 antrian, Bapak kasih saya 100 ribu. Gak mudah. Tapi ketidakmudahan itu mari kita jalani dengan sabar. Karena dengan menjalani ketidakmudahan itu, kita akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu. Bapak saya tinggal di kampung. Keluarga kami, keluarga saya. Sebelum saya ke Bandung, titipan bapak saya masih terngiang-ngiang betul. Tanggal 18 Mei tahun 1999, sebelum saya naik bis Budiman jurusan dari Tasik ke Bandung, bapak saya ngomong, hidupnya lain coba bukan, tapi miskin hidup tong maling itu dikenal. Saya pernah mencoba keuntungan suatu saat di tempat kantor kayak diplomat. Karena kebanggaan saya kirim foto saya ke Pak, alhamdulillah dari kerjaan ini tak dapat rezeki. Saya waktu itu pegang tas, maaf, milik pejabat publik tertentu dan lagi jalan-jalan di Amsterdam. Bapak saya kirim pesan sederhana sekali, daripada hidup memawan tas hijab ngukur nganter balik ke Bandung atau si biasanya dikur. Saya punya prinsip yang gak boleh saya lawan di dunia ini, Allah dan orang tua. Balik saya. Makanya tadi saya katakan saya bahagia sekali jadi hidup. Meskipun hari ini itu tadi beres sholat subuh ya, beres tahajud, harus berangkat sholat subuhnya di pondok, sholat duhanya di sorean, jam segini harus di sini. Tapi dari ketemu bapak-bapak, ibu-ibu dengan beragam corak dan warna, tidak hanya pakaian, tapi juga pikiran, kenalan, senang saya. Bahagia. Nah, Pak, saya balik asyik Allah. Jadi, jadilah muslim yang kokoh akidahnya. Tapi kita pun mampu membangun sinergi dan harmoni dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan pernah karena kita kokoh keimanannya, kuat akidahnya, lalu kemudian kita merasa punya hak untuk berbuat buruk pada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi ada satu catatannya, di Islam toleransi itu atau tasamuh itu diajarkan, tapi ada batasannya. Batasannya lakum dinukum waliyadin. Kemarin kan sempat heboh ya Pak Panji Gumilang. Ingat ya, kalau nyebut nama itu harus tetap sopan.
Meskipun beda dengan kita pada yang masuk ke Ustaz yang nyebut paksi, tidak apa-apa. Ingat ya, nggak boleh karena kebencian kita pada sebuah kaum membuat kita tidak adil. Ada video. Pertama kali saya lihat video itu saya senyum. Kenapa senyum? Karena saya melihat, wih, sudah ada yang berani melakukan inovasi dalam konteks ta'abudi, yang sesungguhnya dalam konteks ibadah, apalagi sholat, Rasul sudah menyampaikan shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kekagetan yang lain adalah saya melihat, wih, ada perempuan, terus di tengah-tengah ada laki-laki yang lain sholat, beliau tetap seperti ini. Dan kemudian muncul klarifikasi kenapa yang laki-laki itu nggak sholat, karena dia non muslim. Saya lalu kemudian bikin tulisan pendek. Sahabat saya ngeritik saya, emang ada larangan orang non muslim masuk ke masjid? Nggak ada. Saya waktu zaman Nabi, masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi itu area publik. Dia public space, tempat menyelesaikan urusan-urusan publik, sehingga non muslim boleh masuk. Tapi waktu itu urusannya sholat. Sholat itu nggak bisa. Makanya ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak usah Pak Ketua DKM saking pengen kelihatan tolerannya itu hidayatul ummah itu pas nanti hari Natal kemudian ada di barisan paling depan. Terus yang harus dilakukan oleh hidayatul ummah adalah jamaahnya. Kalau ketemu dengan orang non muslim, bertegur sapa. Kalau ada orang non muslim punya sesuatu yang perlu dibantu, kita bantu bersama. Bayangin di Islam kerennya, salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat itu mu'alaf. Coba mu'alaf itu kan pasti jawabannya gitu. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Padahal kalimat lengkapnya itu mu'alaf, mereka yang sedang dilembutkan hati. Jadi di zaman Nabi itu orang yang tinggal di perbatasan antara kelompok muslim dan non muslim, orang non muslim nanti sok dipasian jatah. Ada orang non muslim nggak mampu, kalau zaman sekarang dikasih beasiswa sama muslim. Agar apa? Agar dia jadi lembut hati. Islam baik. Islam bantu saya nggak punya makan dikasih Indomie rebus, sehingga kemudian karena kebaikan yang kita lakukan mereka jatuh cinta kepada Islam. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada isu-isu kristenisasi ngebagiin Indomie, sebetulnya yang harus kita itu yang harus melakukan kita, bukan. Jadi kalau di komplek ini ada non muslim tuh nanti Pak Ketua DKM kalau kurban ditawarin, hoyong tidak ingin. Tapi kalau nggak mau, jangan dipaksa. Itu. Nah, ikhwatul iman yang saya muliakan, kalau saya ngomong ini, terutama di teman-teman yang agak keras, biasanya saya kritik. Ustaz Atarmah yang begitu. Emang dia harus itu. Saya gini aja deh, saya ini termasuk orang yang sering mendorong terjadinya sinergi dan harmoni. Tapi kalau umat Islamnya serah, saya berulang kali ada di wilayah konflik. Saya hadir di Arakan, Myanmar Barat ketika etnis Muslim Rohingya dibantai oleh kelompok budaya. Saya pernah masuk ke wilayah konflik seperti Palestina untuk mengirimkan bantuan. Jadi bagi saya, sikap kita membela Islam itu tidak melulu harus ditampakkan dengan kalimat-kalimat yang keras. Dakwani makanan tidak ada kaitannya dengan kalimat yang kencang dan keras. Karena saya banyak menemukan orang yang takbirnya kencang, tapi kalau sudah ada BAP,
Jadi kita harus hati-hati. Yang kedua, ciri pengikut Rasul itu ruhamahu bainahum. Mereka itu saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu di Islam itu suatu saat ditanya Rasul itu siapa sih muslim yang baik itu? Kata Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang menjaga orang lain terluka karena lisannya dan karena tangannya. Jadi hati-hati ya Pak ya, jaga lisan. Ibu-ibu juga jaga lisan. Saya tidak mau bias gender. Banyak orang ngobrol nusuk ngagosip mah ibu-ibu hendak bapak-bapak saya. Enggak, cuma kadang beda isunya saja. Jaga lisan kita. Ya Allah, puntennya jamaah ayeuna tapi bukan jamaah hidayatul umma. Dari ngobrolin jamaah, ngobrolin ustaz. Karena ustaz dari sini, ustaz tadi teh kaset tapi gendut. Allah ustaz nikah dari omongkan pada sakit lain dan lain. Mana yang lain pamanjikan, tapi merasa punya hak. Bukan keluarnya sama di orang mau menurutkan padahal sakit lagi ya Allah mau keluar aja ke menida DPA untuk BDK ibu sini luar biasa, tapi kenapa jadi insecure? Jaga lisan kita. Sekarang lisan itu berubah, tidak hanya lisan tapi tulisan. Dulu tulisan hanya di mading, hanya di koran. Sekarang tulisan itu bisa di share di media sosial kita. Dulu kalau orang fitnah orang, paling yang terkena fitnah itu dan mengkonsumsi fitnah itu paling satu komplek. Sekarang kalau bapak dan ibu nulis di media sosial, contohnya Facebook saja. Penduduk dunia terbesar itu sekarang Tiongkok 1,4 miliar. Penduduk Facebook itu 1,7 miliar. Bapak ibu nulis sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, di-repost berulang-ulang, jadi dosa jariah. Jadi harus hati-hati. Apalagi di tahun-tahun sekarang ya, yang kata orang sebentar lagi masuk ke wilayah politik. Hati-hati. Karena kalau sebuah negara gak bisa menjaga amarahnya, gak bisa menjaga emosinya, gagal membangun harmonisasi di lingkungannya, apa yang terjadi? Negara itu hilang dari penggantinya. Dulu waktu saya SD, saya kenal Michael Gorbachev, Presiden Uni Soviet. Sekarang Uni Sovietnya ubah. Dulu kita kenal Yugoslavia, sekarang Yugoslavia ubah. Jauh sebelum itu dulu kita mengenal sebuah negeri besar di Asia Selatan namanya Hindustan. Karena orang Islam dan orang Hindunya nggak bisa bersatu, yang Islam mendirikan Pakistan, yang Hindu mendirikan India. Pakistannya sudah Islam semua, beda mazhabnya. Yang satu pengen kayak jamaah tabligh, yang satu ikut Jamaluddin Al-Afghani, yang satu jadi Pakistan, yang satu jadi Bangladesh. Dan ibu tahu, bapak tahu, Bangladesh sekarang selain menjadi salah satu negara Islam terbesar di dunia, di saat yang bersamaan Bangladesh adalah salah satu negara termiskin. Indonesia juga sama. Kalau kita nggak bisa jaga lisan, nggak jaga tulisan kita, nanti kita asal Indonesia. Nanti ada negara Jawa. Karena orang Jawa dan Sundanya nggak mau bersatu, nanti ada Jawa Barat. Jawa Baratnya beda kelubola, nanti ada negara Bandung. Bandungnya beda cara berkehidupannya, kayak negara Bandung hidup. Ya. Sampai nanti tanya saya negara hidayatul umma, presidennya itu ada kan kita nggak pengen kayak. Oleh karena itu ruhamahu bainahum. Gimana cara membangun cinta dalam Islam? Satu, yang tadi jaga lisan. Yang kedua, jaga tangan. Tangan itu apa? Kekuasaan.
Kalau kalian punya kekuasaan, pakai kekuasaan itu buat kebaikan. Dan kekuasaan itu nggak melulu kekuasaan politik. Pak Ketua DKM jadi Ketua DKM di sini punya kekuasaan. Apa kuasa Ketua DKM? Contoh, Pak Ketua DKM itu punya kuasa menentukan di mana batas masjid. Contoh, batas masjid di hari Jumat adalah sampai ke pagar depan. Itu tentukan sama Ketua DKM. Sehingga orang yang ada di depan, di teras, dia bisa sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kata Ketua DKM, khusus hari Jumat, masjid ini batasnya pagar. Tapi kalau di luar Jumat, batasannya adalah dinding-dinding utama masjid. Sehingga kalau ada ibu-ibu di luar sholat tahiyatul masjid, maka dia tidak sah. Tapi kenapa di luar hari Jumat batasannya cuma ini? Agar bagi mereka yang punya pandangan fikih, orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh masuk ke masjid, dia masih bisa ada di masjid, tapi dia cukup tinggal di salah satu masjid. Itu kewenangan Ketua DKM. Gagah Ketua DKM. Pakai kekuasaannya untuk kebaikan, bukan untuk mengintimidasi. Karena Ketua DKM yang intimidatif, Pak. Pas hari pertama bulan Ramadan, Ketua DKM itu berdiri di depan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bagi ibu dan bapak yang membawa anak-anak kecil, mohon anak-anaknya untuk diamankan. Dari kapan anak kita korupsi harus diamankan? Kenapa? Karena mungkin Ketua DKM ini kurang sabar. Saya kalau ada Ketua DKM terus kayak gitu, saya pasti di khutbah saya langsung saya kritik. Bapak Ibu tahu ciri dari akhir zaman? Ciri dari akhir zaman adalah ketika masjid sudah kehilangan celotehan anak-anak. Itu ciri akhir zaman. Ketika masjid bau minyak apa? Bukan bau minyak telur. Akhirnya terus akhirnya bau minyak iri. Jadi anak-anak itu bawa ke masjid. Rasul itu ya Allah membuat masjid itu jadi masjid yang ramah sama anak. Cucunya diajak oleh Rasul ke masjid. Cucu Nabi itu nakal, bahkan sama umur lebih nakal ketimbang dua anak laki-laki saya. Bayangin Nabi ketika disangka sama dua cucunya Hasan dan Husain, Nabi itu ngajak main kuda-kuda. Karena mengenalkan Nabi itu ayah dan kakek yang keren luar biasa. Ini yang kadang kita lupa kalau baca Sirah Nabawiyah. Baca Sirah Nabawiyah itu Nabi sebagai ulama, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai pemimpin perang. Jarang dibahas Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, dan Nabi sebagai kakek. Itu kalau ada bapak-bapak di sini yang dulu waktu kecil pegang anaknya dilemparin, terus ditangkap lagi, terus anaknya ketawa, sunnah. Bapak nangkap dengan catatan dia nangkap. Itu Fatimah tuh ya Allah dilempar sama Nabi, ditangkap, tertawa sampai kemudian seluruh giginya itu terlihat. Cucunya juga seperti itu. Sehingga ketika Nabi sholat, cucunya itu punya pandangan, ini kakek saya ngajak main kuda-kuda. Plok yang satu, plok yang lain. Dan Nabi bayangin, saking gak mau ganggu cucunya bermain, Nabi memperlambat sujud. Saking sayang sama cucu. Makanya mohon maaf ya pada ayat ini hati-hati galak kayak itu kan kau masalah. Galak ya bukan cerewet, dan cerewet mesti karena rukun ini ya teman. Namun ini cerewet ayo mulai ini. Itu
Sampai akhirnya apa? Karena terlalu lama, akhirnya Nabi berdiri sedikit demi sedikit, dan Nabi di saat itu mencontohkan sama kita sholat sambil menggendong anak. Jadi balik lagi, pakai kekuasaan itu buat kebaikan. Ada Pak RT, kalau ada orang kata pengen dibenerin KTP-nya mudah. Ya siru wadah pasir. Mari kita jadi orang-orang yang senang mempermudah urusan orang, bukan mempersulit urusan orang. Mudah. Saya tuh sampai hari ini kagum. Saya kenal seorang polisi di daerah Bungkulu. Itu terkenal betul sama saya. Badannya gak bagus, gendut gitu, agak ngasih gapil gitu. Hanya saya lebih tinggi badan. Saya masih ingat tuh, saya dari jalan Bogor pakai motor dulu sama istri ketika pertama nikah, kami tinggal di Bogor. Dari situ kemudian saya belok kanan. Saya belok kanan, nggak boleh belok kanan dari Bogor belok kanan, harus belok kiri dulu ke arah TSR. Saya belok kanan, dipiringin. Pak, Bapak melanggar aturan. Saya bilang apa? Itu Pak, ada larangan belok ke kanan. Saya ajak polisi, Pak, tidak tahu. Nah, tidak tahu semua. Coba Bapak tadi saya ajak ke jalan umum. Karena signage-nya, tandanya itu terhalang sama pohon. Kata polisi bagi terkenal teman. Mau banyak tidak habis. Atau adik itu mau Bapak tahu. Dan dan ayah kamu Bapak mengingat kan? Tegak sok ayah nama masih mungkin yang panggil tuh tegak. Entah, bagi saya kayak gitu tuh, mas tegak. Ya Allah, salah kalau orang bilang bahwa selain polisi tidur tidak ada polisi yang jujur. Jadi maka saya dari situ selalu punya keyakinan, dan ini didikan ayah saya. Kamu nggak boleh menjustifikasi sebuah pekerjaan buruk, karena selalu ada orang-orang baik di setiap jenis. Harus hati-hati. Bapak Ibu lewat di Braga kalau malam melihat orang lewat di situ, jangan tuh punya kesenangan mengeneralisasi. Dia pasti juga. Ya. Makanya di Islam ini kalian tidak akan pernah dihisab dengan dosa orang lain. Kalian akan dihisab dengan dosa kalian sendiri. Jadi biasanya sekarang sebelum ngomongin orang, ngomongin kita sendiri dulu. Duh itu tantangan. Tadinya ada jam setengah jadi sholat subuh telat, ya jabatan di TNR entefek sakit, tapi orang terbangun di sini, orang terdosa. Terus orang tadi ngobrolin itu, orang tadi infak betul 5.000, orang 2.000, terus ngobrol terus. Kata Imam Ghazali, orang yang sering membicarakan keburukan dirinya sendiri dan mengingat-ingat keburukannya sendiri, maka ia akan kehabisan waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Satu iman yang saya melihat. Terus Muhammad Bainahum itu pakai cara apa lagi? Di Islam ada yang disebut dengan kesalahan finansial. Maka di Islam kita diajarin Ruhama'u Bainahum. Kalian harus mencintai orang-orang di sekeliling kalian dengan apa? Dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat hukumnya apa? Tapi kamu mau sampai ajarkan buku bapak lamun guru naros murid gawakan. Imam naros bapak ibu tegir. Zakat hukumnya wajib. Perintahnya imperatif sekali tuh. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta mereka untuk mensucikan harta mereka dan untuk menumbuh kembangkan peradaban. Jadi Pak Ketua DKM kalau nanti ngumpulin zakat, Pak, itu ambil bahasanya, bukan mohon.
Kami masuk karunya ke petugas zakat, ih atas barang main betul. Assalamualaikum Pak, Bu Imam Manawi, sarang Manawi, badai bayar zakat. Sekali dari Imam Manawi, sarang Manawi. Apa lagi itu? Kalimatnya juga khud, ambil. Jadi harusnya stylenya style dirjen pajak Pak. Ke rumah jamaah, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya datang ke tempat ini untuk mengambil sebagian harta dari Bapak dan Ibu. Dan saya datang ke sini atas nama Allah. Gak. Kumaha kudu hukumi, buruk dari Bapak. Kasar jadi petugas zakat lagi segaya. Iya. Bayangin di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang gak mau bayar zakat itu dipisahkan dari Islam, dan mereka disebut sebagai musuh agama, dan mereka sah untuk diperangi. Ya sekarang nggak usah. Ketua DKM ingat ya, pakai mikrofon dipakai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari ini sampai jam 6 bapak ibu nggak bayar zakat ke masjid Hidayatul Ummah, pada maghrib bapak dan ibu benar-benar kami akan bawa pasukan ke rumah bapak ibu. Nih, saya kasih contoh. Ini mah biar membangun kesadaran bersama saja. Kalau kendaraan bermotor kita habis tanggal 30 Agustus, kapan kita datang ke Samsat? Sebelumnya. Kedua, pernah nggak kita nawar ke Samsat jumlah nafsu dua? Misalkan dia, mohon maaf, ini mobil saya keluarnya cuma weekend, yang segini yang tuh dibayar aja. Uniknya, saya masih ingat betul, setiap Ramadan tanggal 10, dari mulai presiden, gubernur, bupati, itu semuanya bayar zakat. Ya salah di foto ya, untuk memberikan pelayanan nanti ditunang. Nanti ditunang. Kan ini cita-citanya, kalau sendiri kan gak tahu bagaimana di foto. Uniknya, sudah 2 tahun berturut-turut ketika Basnas Jabar bikin edaran terkait dengan jumlah zakat fitrah yang harus dibayar, itu masih ada beberapa orang yang protes. Kenapa 1 kilo tadi itu 10.000 misalnya? Kenapa bukan 9.000? Dan saya mau 8.000. Ya Allah, zakat fitrah yang hanya 2,5 kilogram per tahun, dan itu zakat nyawa kita ditambah. Tidak. Dan kita masih 8.000 biasa, depan baksonya sebenarnya mangkok katanya. Jadi saya melihat, maaf, kenapa sih kita itu belum mampu memimpin peradaban? Karena kesalahan finansial kita, dalam bahasa Islam, jihad maliyah kita belum terlalu bagus. Pak, nanti bapak di rumah sama ibu, nanti pakai handphonenya, buka Google, terus ketik universitas tertua di dunia. Universitas tertua di dunia itu didirikan nggak di benua Eropa dan Amerika, nggak di Australia, nggak di Asia, di Afrika Utara. Namanya Al-Qaruni University di Maroko. Pendirinya perempuan, seorang muslimah namanya Fatimah Al-Fihri, kurang lebih tahun 860. Setelah itu tahun 970 sampai 973 Masehi, umat ini bangun kampus keren di Mesir, namanya Al-Azhar University. Dan saking kerennya, dari tahun 970 sampai 2023, Al-Azhar itu menggratiskan mayoritas kursinya untuk anak-anak dari seluruh penjuru dunia untuk belajar di sini. Makanya kita kenal kan guru-guru kita yang nulis tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy, pendiri organisasi alumni Al-Azhar, Tuan Guru Bajang, yang di Bandungnya ada Ustaz Hanan Ataki. Itu semua lulusan Al-Azhar.
Dan mereka ketika belajar di situ free. Kenapa bisa gratis dari tahun 1970 sampai 2023? Cuma satu, di belakang Al-Azhar itu ada kelompok muhsinin, ada kelompok alania yang menzakatkan, mewakafkan, menginfakkan hartanya agar kita bisa memimpin peradaban. Dulu orang Amerika, orang mana-mana belajar ke dunia Islam. Sekarang kebalikan, kita yang belajar ke sana dan kita dapat beasiswa. Makanya kecil-kecilan saya bikin sekolah namanya SD Sedunia di sini. 80% anaknya digratis. Jadi syaratnya cuma satu. Gimana cara masuk ke sekolah saya? Anda masuknya duluan gitu, nggak ada tes apa-apa. Dan anak-anak boleh gratis dengan syarat ayahnya tidak merokok. Kan jelas apa bukan gitu. Saya suka sebel aja. Ada SPP tidak bayar, ada kalau tahu bukan kesel. Ustaz saya mana tegar atos, kamu SPP terus balikin. Jawab kayak 6 kali. Kan gitu. Jadi gitu. Sok hama apa? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen disebut sebagai pengikut Rasul, kalau lagi ngaji, bawa makanan jangan disimpan di tas, simpan di depan, aja milih badi. Ya Allah, ada ibu-ibu bukan contoh ya, ada ibu-ibu beli keripik beras yang ada levelnya 1 sampai 10 itu. Ya. Saking koreknya dimasukin ke kresek. Dari kreseknya dimasukin ke tas. Pas saya ngaji, pengen makan keripik ya terbuat gitu. Dibuka kresek. 2 kali caplu, 2 kali caplu. Saking ladana sampai cuma jangan digirat jajan. Masa datang tapi kasih sedikit. Jawabnya paling sedih menawan lada kayak jadi jangan pelit, jangan pelit. Bapak-bapak di sini masih ada yang bapak? Tenang Pak, kalau bapak ngaji juga ya apa-apa Pak. Masih ada. Saya senang sama yang perokok itu karena lebih mudah diidentifikasi kemungkinan masuk surganya. Jadi kalau yang perokok, yang sore rokok nanti disimpan nanti di dia. Jadi dia mana pilih bandek. Tapi anu korem di dia. Tapi kan masih bisa teridentifikasi ya rokok cing gitu. Bukan pisang di dia. Tapi masih kadang-kadangnya no korem tidak itu nanti di nasnya ditukar kajian tempe daripada dengan batu. Mungkin itu mah duka karena surga gitu. Penyakit lain jadi bagi kamu pahala. Saya tuh kalau ketemu apa sama yang merokok itu seneng karena biasanya mereka cerdas dari yang selalu ada. Kamu tahu kan rokoknya kembali kan berlima cara mengesah. Jadi orang yang merokok itu mudah cara mengukur dia sehat atau tidak. Lamun ngarokok nggak paham berarti gede. Pasti bener gini. Pintar ya. Makanya doakan ya agar yang merokok dan tidak merokok panjang umur. Nah, rohama. Yang ketiga, tarafus rukaan sujud. Ciri pengikut Nabi itu mereka cinta untuk ruku dan sujud. Bukan melaksanakan ruku dan sujud, cinta ruku dan sujud. Beda kan antara sekedar melaksanakan ruku dan sujud dengan cinta ruku dan sujud. Beda kan main badminton sekedar di titah RT ngawakilan RT 17-an dengan orang yang senang main badminton. Senang main badminton malam minggu. Sabtu pagi teh sepatu mesti beres. Nges ngobrol kayak orang matang jadi dirinya. Si ingat yang kayak ente di bawah kurang diletik. Gimana kalau bercemes ente disiapin semuanya. Sama yang seneng mancing lah gitu kan.
Mancingnya hari Minggu, lupa segala lupa Sabtu teh siang. Cik kurang rasa kerupuk dan susu. Pernah sih. Isukan apa itu mah aing mah rek panghareupeuna yukna rek make baju ieu, celana ieu, sarungna ieu, parfumna ieu. Saya nanya gitu. Pak Bu, kalau Bapak Ibu dengan orang yang Bapak Ibu cintai ketemu, pengen lama apa pengen sebentar? Kedua, Bapak Ibu cinta gak sama Allah? Cinta. Sujud itu pertemuan paling dekat antara kita dengan Allah. Sholat itu pertemuan antara kita dengan Allah. Bapak Ibu kalau tarawih, senang yang imamnya lama apa sebentar? Jadinya kadang orang ke kembali terasa berapa Pak Presiden ke anu teh konsisten. Ada orang yang jadi mirip betul. Dulu saya waktu jadi santri di Tasik, saya sempat punya hipotesa. Jangan-jangan hanya orang Tasik yang pengen tarawihnya cepat-cepat masuk ke Bandung. Saya bersyukur. Dia begini saya usai itu saya ditakdirkan pernah mimpin sholat tarawih di Melbourne, di Australia, di Berlin, di Tokyo, di mana, di Ottawa, di KBRI kita yang ada di Kanada. Ternyata kurang lebih sama. Sebelum saya naik ke depan, sebelum saya mimpin sholat itu biasa kok pengen masjid itu melobi saya. Sat pemilihan bahasa saudara sat apun ternyata jadi kita masjidnya masih dalam tahap belajar. Kami itu masih dalam tahap belajar. Semoga Ustaz berkenan memilihkan surat-surat pakai dalil deh. Dan bukankah Ustaz tahu imam yang paling baik itu adalah imam yang meringankan bacaan. Itu dalilnya. Jadi boleh tadi Pak Ketua DKM pakai dalil itu. Hanya saya sekali juga pengen ada ketua DKM yang gini, Ustaz gini, dulu Rasul kalau tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak, gimana? Jadi kami pengen lama Ustaz. Terus itu surat pendek, saya tanya surat pendek itu apa? Karena dalam ulumul Quran, ilmu tentang Quran, yang disebut surat pendek adalah surat yang ayatnya nggak lebih dari 40 ayat. Jadi kalau masih 40 ayat, dia surat pendek. Cik ibu-ibu Hidayatul Ummah, surat pendek itu mahal. Akhirnya dia jawab ini Ustaz, pokoknya sama. Fix. Bacaan pertama saya baca ini fix. Bapak Ibu bisa cek, ini ada di juz amal. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru 2 ayat sudah ditaruh. Bapak tahu teror itu kalau kita rujukannya ensiklopedi itu crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan. Saya sekarang bikin terminologi baru, batuk-batuk gak jelas juga, itu teror. Crimes against imam, kejahatan pada imam. Itu jahat. Kalau bapak terbiasa jadi imam, bapak lagi sholat di depan makmum kawin itu. Oh, kata ibu-ibu itu Ustaz yang tamat sana asli bantu dia Ustaz itu bohong. Gimana cara dikonfirmnya ini asli nggak bantu? Rakaat kedua kita ubah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Batuk sembuh.
Kalau saya konsisten baca Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Al-Kautsar, beres sholat saya ngelihat ya wajah ibu-ibu itu berbinar-binar, matanya bersinar-sinar. Dalam hati mereka berbisik, yes, ini imam yang kurindukan. Namun kono, tapi lamun panjang karena riung itu teh di pagar sasi udah mana Cibir ayah kene dia jadwal ayah kene tanggal sabaraha dan 18 tanggal 18 nya oh kita tanggal 18 pindah masjid yuk. Tenang Pak, Bapak Ibu tahu nggak kenapa imam disunahkan sebelum mimpin sholat balik dulu ke belakang? Itu mengidentifikasi, memprofiling. Ini kira-kira kekuatannya segimana? Mohon maaf ya kalau saya melihat di sini banyak senior citizen, saya pastikan tarawih saya itu nggak lebih dari 1 jam dengan kultum. Jadi hanya sekitar 45 menit. Tapi kalau saya lihat anak-anak muda, ya saya tentu harus punya kewajiban mentarbiyah orang agar mereka punya kuda-kuda yang kuat. Dan kuda-kuda pasukan Muhammad Al-Fatih yang melakukan Konstantinopel tanggal 29 Mei tahun 1453 itu, yang membuat Istanbul jadi Istanbul itu karena orang-orang terbiasa rukuk dan sujud dalam bilangan waktu yang lama. Jadi dulu pasukan Islam itu dilatihnya bukan pakai fitness, pakai sholat. Terbiasa tahajud lagi. Fisiknya dilatih sama-sama. Ya. Jadi cintai ruku dan sujud. Yabdaguna fadla minallahi wa ridwan. Berikutnya ciri pengikut Nabi itu mereka adalah orang yang ikhlas dengan semua ketetapan ikhlas. Pak, mohon maaf, itu punya bapak ya. Dulu kan bapak bisa lari, sekarang lari sudah susah. Masih bisa kenceng nggak Pak? Nggak kenceng dulu. Tahu nggak kenapa? Sekarang sudah saat kabayang ke aki-aki cara jaganya Nini cara jaga nggak bisa. Almarhum mertua saya di akhir hayatnya 7 tahun terakhir hayatnya itu tinggal di kasur. Saya punya mertua pengajar di Pajajaran, pengajar senior pesantren Persis. Mertua saya itu 7 tahun di akhir hayatnya itu sakit, dan sakitnya unik. Saraf di sumsum tulang belakangnya itu tertekan sama tumor. Saya bawa ke Santosa. Kebetulan saya pernah mengajar di Majelis Ulama Islam Singapura dan saya punya akses buat bawa orang tua saya atau mertua saya ke Majelis Hospital. Saya bawa. Jawabannya sama. Dengan usia waktu itu mertua saya 72 tahun, pertama kali sakit, itu sulit untuk melakukan operasi karena harus diangkat dulu sumsum tulang belakangnya baru kemudian dioperasi. Waktunya saya ceritakan ke mertua saya, jawabannya namanya ente dosa akhirnya makin diikhlasin, tapi insya Allah obatnya bakal ditedak. Aku namun tenang sih nah dari penyakit ya Allah untuk apa ya bakal kabatur daripada kabatur ke mereka apa dan mengenai apa melalui sesederhana tenang. Jadi Bapak Ibu kalau makin lemah jangan protes ya. Usah pun awalnya yang lemah abis keluar seketika padahal yang olahraga balik kalahkan keroten gitu. Terus yang muda-mudanya kan kelihatan yang muda-mudanya juga harus memberikan ruang pembaharuan sama ayah dan ibu.
Saya tuh 2 minggu sekali ke taksi karena kebetulan ayah dan ibu masih ada. Dan ibu manggil kalau saya datangnya, dia langsung dulu. Terus kakinya dikasihnya ke saya, dipencet sampai tidur. Karena bagi saya punya prinsip dalam hidup itu, surga saya itu ada di bapak ibu gitu. Jadi saya harus minta keikhlasan. Jadi sama dengan semua ketetapan Allah. Nih, kalau anak muda perempuan diputusin sama pacarnya, dari hati yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang tidak beriman meracau kata di Facebook, di Instagram. Ya apa kesalahan kamu? Itu sih yang ngomong-ngomong masih kena. Tapi itu ya yang soleh mah. Yang soleh mah keren ya. Ada ibu-ibu ditinggalin suaminya karena suaminya bermaksiat. Tengobrolkan kata tangan, tengobrolkan kasar. Kalaupun dia nulis, tulisannya inspiratif, Pak. Dia nulis di Instagramnya pendek. Kadang Allah membuat hatiku patah, mataku basah, karena Allah tahu aku gak boleh hidup dengan orang yang salah. Segitu. Jadi gitu ya. Ada yang sudah ditinggal suami karena wafat. Ada yang sudah ditinggal istri karena wafat. Allah ikhlas kan ya? Gak nyari lagi Pak? Ya Allah, ini ayatnya pendek aku doa. Jadi gitu. Allah Akbar. Ikhlasnya Bapak mani dari pas ngawalan demi dari pas aja. Ini contoh cowok yang lulus move on. 85. Oh, Masya Allah. Tapi masih jajan. Lihatnya ada rupiahnya. Enggak ya sholat dulu. Ya. Terima ya semangat Allah ya. Ada yang tiba-tiba mau berangkat haji batal kan ada ya. Ada yang awalnya dia kan dasarnya haji itu yang siap aja nama dipanggil ke Kementerian Agama dan cara haji aja ya. Jadi itu Pak suka-suka terakhir si ba'um fi wujuhihi min asari sujud. Ciri pengikut Rasul itu terdapat bekas sholat pada dirinya. Nah dulu si ba'um fi wujuhihi min asari sujud itu ada yang mengartikan begini, ada bekas sholat di wajahnya karena memang secara dalam hati makna seperti itu Pak. Sehingga kemudian ada yang dahinya menghitam. Bolehkah dahi menghitam karena sholat? Boleh, bagus. Tapi bapak ibu yang tidak menghitam padahal rajin sujudnya tong stres. Ayo semuanya tuh dengan wae. Atau tidak stres. Tapi yang udah itu ya apa-apa silakan, karena yang paling penting dari ayat ini si maujujuhi min athari sujud itu artinya sholat punya efek sosial pada kehidupan. Contoh, sholat ngajarin disiplin, belajar disiplin, belajar disiplin. Saya adalah asatid yang dikenal di lingkungan kami sebagai asatid yang gak pernah telat kalau datang pengajian. Hari ini saya diundang 9.30, saya datang 9.15. Dan saya senang kalau jamaahnya belum ada. Enggak, ini serius. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu, ustaz itu, guru itu menunggu jamaah. Kelas itu guru datang duluan nunggu jamaah. Jadi ketika
ketika saya tadi kesini masih sedikit, ya Allah terima kasih, ini ibu-ibu dan bapak-bapak ngerti betul tentang dalil ini. Bapak guru teh nunggu. Ingat ya, harus ada reward dan konsekuensi agar para asatid itu disiplin. Maka kalau bapak ibu mengundang ustaz lalu telat, tolong diundang serius. Karena harus belajar itu tidak hanya jamaah, tapi guru. Pun bapak sebelum lagi, ya kalau belajar jadi guru banyak lain ngomong, tapi mereka contoh. Nah, kedua, sholat itu ngajarin apa? Keguyuban sosial. Coba, Pak Ketua DKM mimpin sholat. Bisa pertama, itu dengan ada yang S3, ada yang belum besar, ada yang mengukur lulusan SD. Nggak bisa hadis. Kan gak pernah ada pengumuman ibu dan bapak yang saya muliakan, Pak guru besar mohon bisa sampai 2 untuk S3, sampai 3 untuk SD, berikutnya S1. Bagi mereka yang hanya lulusan SD atau kejar paket A, dipersilakan untuk di luar. Waktu Nabi mimpin sholat itu luar biasa. Di belakangnya Nabi ada Bilal. Di Bilalnya di pinggirnya itu ada Utsman bin Affan, orang yang paling kaya. Di pinggirnya lagi ada Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya. Mereka dalam saf yang sama. Itu ngajarin sama kita dalam kehidupan, bisa nggak kita membungkuk pada orang dengan cara yang sama. Datang presiden membungkuk orang sini itu. Orang lewat ke tukang sampah membungkuk dengan cara yang sama. Itu yang harus diajarkan di kita. Saya masih ingat betul, Pak Bupati pengen sholat itu kesini, saya kebetulan sama Kabupaten Bandung, Pak. Meskipun saya Cibirunya Cibiruetan, kecamatannya Cibiru, Kabupaten Bandung. Suatu saat saya dipanggil, Ustaz besok Pak Bupati mau sholat Jumat, mohon saat pertama dikosongkan sebagian pada sekitar. Saya bilang, kalau mau saat pertama silakan Pak Bupati datang dulu. Bos datang ke masjid bersama. Silakan. Jadi saya selalu punya pikiran gini ya, kalaupun kita di luar beda, masjid ini jadi tempat bagi kita untuk duduk secara senang. Dan mudah-mudahan kesetaraan ini berlanjut dalam kehidupan sosial. Bapak ibu tiba-tiba datang ke sini, misalkan Pak Jokowi, bapak-bapak sehat, damai, kumaha aja RT sehat, kan gitu enak ya. Datang ke sini tukang sampah yang suka itu, kan kumaha damai sehat, kumaha agar, saya hidup terlebih enak. Saya dikenalnya nanti 5 September Pak Gubernur itu akan keluar dari negara Papua karena selesai. Kemarin ada semacam pertemuan lah di internal penghuni di negara Papua. Itu ada satpam yang ngobrol gini, saya datang ke rumah panggil ngomongnya itu Ustaz baca sok naros mereka. Jawaban saya apa? Abdikan mohon sok naros. Dia jawab kesalahan. Tapi menaruh saya tanggung jawab. Kalau ditanya jawaban masuk merek nahu. Apa jawaban saya? Karena menurut Nabi ciri pengikut Rasul itu, mohon maaf, ciri dari pribadi baik itu afsus salam, wa'ut'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasi nyamun tarkudul jannah. Ciri pertamanya itu semua mengucapkan makanya saya tadi ketika turun dari kendaraan ketemu ibu-ibu kan langsung assalamualaikum, diwalar ke ibu-ibu, waalaikumsalam Ustaz foto. Nah yang terakhir, sholat itu ngajarin apa? Sholat itu ngajarin keselamatan. Makanya kita salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya kita sebagai muslim punya komitmen dimanapun kita berada, kita pengen ngasih keselamatan dan kesejahteraan sama orang yang ada di sekeliling kita. Kita nggak pengen jadi ancaman bagi siapapun. Bapak Ibu jangan bangga ya kalau ada orang takut sama Bapak Ibu, ya. Tapi orang mesti senang cinta sama Bapak Ibu. Jangan takut. Ya ibu-ibu bukannya negara naon. Jadi saya maaf, pulang sakit saya sinun. Mana bangga ya sepertinya ibu itu pekerjaan sampingannya jadi peserta. Bapak juga sama ya. Di masjid ini jangan jadi pikat sial dan baru. Anak-anak lagi main, tiba-tiba ada Pak Haji Anus. Ayo Haji. Bapak teh kalau kesini anak-anak lagi main, Bapak kirim. Bapak mau sholat dulu ya, main-mainnya dilanjutin nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lewat ke Bapak kalau ada. Sini aja. Dia tuh Bapak merek dulu, patah merek buku lima gitu. Ya. Itu saja bapak-bapak. Yang terakhir terkait yang barusan ini mah nyetik pesan aja ke ketua DKM. Para ketua sekarang mesin-mesin di Turki itu punya ciri khas banget. Mereka punya kids corner, punya sudut buat anak-anak bermain. Bahkan di sana sekarang para pimpinan masjid itu belajar jadi guru PAUD. Makanya mereka jalan-jalan di masjid itu sambil sholawat ya kalau di mereka gitu kan, atau baca Quran, keluar sambil nyanyi agar anak-anak itu senang di masjid. Dan disediakan sudut khusus. Jadi kalau ada kajian anak-anak mau main kayak di kids corner. Biar apa? Biar sejak kecil anak-anak senang tinggal di masjid. Ibu bapak, saya kira itu saja yang disampaikan. Mohon maaf sekali ya atas banyak hal yang barangkali kurang berkenan di hati ibu dan bapak. Saya juga mohon maaf nih duduknya di atas, karena kalau duduknya di bawah ibu biar di belakang nggak ada. Sebelum ditutup ada yang disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Umat Islam dunia itu semakin banyak. Ini juga seperti yang juga ganti tiga Eropa. Salah satu di antaranya saya bilang begini, kita tidak susah untuk dan penting. Bagaimana itu orang Islam? Ya. Itu saatnya perkembangan pertumbuhan umat Islam di Eropa, salah satu indikasi yang di Inggris. Tetapi itu secara kualitas. Tapi apakah itu juga diikuti secara kualitas? Karena dalam kenyataannya ya, seperti Ustaz yang juga misalnya kehidupan, bagaimana kehidupan malam di Jeddah. Tidak ada bedanya seperti kehidupan di Amerika misalnya, di Washington yang saya lihat. Bukan dengan di hotel, di kafe-kafe saja. Itu tanda seperti itu sudah biasa. Begitu juga misalnya di Thailand gitu ya, itu sudah umum. Orang yang datang ke situ pasti orang nonton pagelarannya seperti itu. Nah ini menandakan bahwa aku misalnya kalau di Indonesia ya, kebetulan saya menginap di sebuah hotel yang tidak jauh dari pantai. Yes, itu kan nelayan bola semua dari. Saya tidak tahu apakah itu Kristen atau Islam, tidak tahu. Nah, tapi kalau kita jadikan ukuran Islam, itu suatu tanda bahwa secara kualitas, memang itu kualitas terus. Nah, dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat itu ya. Kan tanda-tanda kiamat itu dekat kiamat itu ketika umat Islam sudah demikian dasar perkembangannya. Nah, tapi
di sisi lain juga menjadi tanda kiamat ketika secara kualitas umat Islam itu sudah menurun salah satu kasus yang kemudian yang kedua ini masalah lain mungkin sedikit kehidupan di Palestina itu kan kita tahu di Palestina itu adalah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita berkunjung ke Jericho misalnya kalau di situ ada masjid di mana makam para nabi ada di situ kan. Nah, tapi ketika kita mau masuk ke Masjid Al-Aqsa atau kita mau masuk ke Masjid Jericho itu seperti aku gitu karena yang dijaga oleh tentara-tentara Israel. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih Gusti Allah melakukan pembiaran? Karena itu kan Islam. Baik. Karena Islam itu kan disayangi Gusti Allah. Tapi kok kenapa? Orang Palestina secara politis, walaupun sudah terdekat, tapi itu kan cuma ente-ente. Betul. Secara ekonomis juga sama. Bahkan wilayah-wilayah tertentu, orang-orang masih ada batas-batas wilayah Israel, apalagi Palestina. Kan Baik, Waalaikumsalam. Menarik sekali. Baik, saya jawab dari yang kedua. Ibu bapak, kalau kita mau datang ke Masjidil Aqsa, kita itu nggak pernah apply visa ke Palestina. Kita itu apply visanya itu ke Israel. Dan karena kita tidak punya hubungan diplomatik, maka kita dapat visa biasanya dari Singapura. Jadi itu. Nah, yang kedua, memang kaku dan menyakitkan. Bayangin kita mau masuk ke masjid kita, apalagi kalau di bulan-bulan tertentu, bulan-bulan konflik seperti Ramadan, kita itu bisa digeledah oleh tentara Israel. Padahal kita mau masuk masjid, itu kayak kita mau masuk ke rumah kita, digeledah sama tetangga. Kan gak enak buat kita. Lalu pertanyaannya bagus dan agak nakal sebenarnya pertanyaan Bapak ya. Itu gimana ya? Padahal kan itu kan masih jadi suntikan sama Allah, tapi kenapa seperti dibiarkan? Yang melakukan pembiaran itu bukan Allah, yang melakukan pembiaran itu kita sebagai umat. Jadi harusnya makanya kita melakukan sejumlah cara bagaimana kita memerdekakan Palestina. Palestina benderanya sekarang sudah dikerek di New York ya, di kantornya PBB. Tapi secara de facto kan mereka belum merdeka. Saya kasih tahu aja, jangankan persoalan hal-hal yang besar, sarana sanitasi air saja. Bapak Ibu tahu, mereka dapat air itu dari Israel. Dan kalau dibahas tentang PDAM itu di Israel. Jadi kalau mau perang lawan Palestina, Israel itu sebetulnya nggak usah ngomong, cukup ditutup air selesai urusan. Itu sama sebenarnya kalau kita dengerin konflik antara Singapura dengan Malaysia. Kenapa sekarang Singapura bikin teknologi untuk mengatur airnya sendiri, beres dipakai bisa diminum kembali? Karena secara politik Singapura itu tergantung airnya dari Malaysia. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Dan Allah sudah katakan dalam Quran, Allah nggak mungkin mengubah sebuah kaum, nasib sebuah kaum kalau kaum tersebut tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Makanya kita harus cari solusi bersama. Contoh, solusi yang ditawarkan oleh Presiden Indonesia itu adalah two-state nation, dua negara yang hadir secara berdampingan. Tapi Bapak Ibu tahu banyak di antara kita saja yang tidak sepakat dengan solusi dari Pak Presiden, dari Bu Menlu Retno. Kenapa? Karena kalau two-state nation kesannya kita mengakui keberadaan negara Israel. Tapi kenapa diambil itu kan selalu win solution. Bapak Ibu kalau baca sejarah unik, tahun 70 sampai 71 ada perang Arab. Israel diserang oleh 6 negara Muslim. Yang terjadi 6 negara Muslim itu kafir. Kenapa bisa seperti itu? Karena Israel sampai hari ini menjadi negara dengan alat utama sistem kesenjataan paling modern. Gimana cara ngejarnya ya? Kita harus balik lagi contoh Al-Fatih.
Al-Fatih itu dulu pemilik meriam pertama di dunia, yang sekarang meriamnya diambil sama Inggris. Contoh meriam itu meriam pertama yang menghantam tembok Konstantinopel. Jadi dulu umat Islam itu pintar. Jadi gimana caranya membebaskan Palestina? Kedah pintar, kedah ngaji, kedah soleh. Jadi nggak cukup dengan doanya, doaan hanya nggak bisa. Kita juga harus punya kekuatan. Yang kedua, jumlahnya banyak, apakah kualitasnya naik? Enggak. Kadang tidak seiring sejarah. Dan betul Pak. Lalu apa penyakitnya? Ada di hadisnya. Karena Nabi pernah ngobrolin gini, suatu saat umat ini akan seperti onggokan sampah yang jumlahnya banyak, tapi ketika ada air bah, onggokan sampah itu tercerai-berai. Orang-orang nanya sama Nabi, ya Nabi, apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Enggak, jumlahmu banyak. Di hadis yang lain Nabi mengatakan nanti di akhir zaman umat Islam itu seperti hidangan yang dicambik-cambik oleh kepentingan tertentu, diambilin untuk makanan itu. Sahabat Nabi nanya, waktu itu umat kita banyak apa sedikit ya Nabi? Banyak. Apa penyakitnya sehingga terjadi seperti itu? Karena mereka punya penyakit al-wahan. Apa ciri penyakit al-wahan itu? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Mereka terlalu cinta pada dunia dan mereka takut pada kematian. Itu penyakitnya. Saya kasih contoh, punten ya, kita harus temukan. Bill Gates ketika punya uang, dia bikin yayasan, dia bikin beasiswa. Bapak Ibu sekarang tahu kalau orang, mohon maaf ya, orang Timur Tengah punya uang, sekarang mereka bikin apa? Mereka beli klub bola. Manchester City punya orang Islam. Banyak klub-klub bola besar sekarang milik umat Islam, bukan umat Islam yang bikin milik orang Islam, milik orang Arab. Kenapa? Hubbu dunia. Dulu pemilik Apple sebelum wafat, dia lalu kemudian mewakafkan dalam tanda petik hartanya untuk membangun pusat-pusat riset. Umat Islam juga kayak gitu. Sebetulnya kembali lagi ke warisan leluhur kita, ke legacy kita. Kalau kita kaya, ya kita berupaya kekayaan kita itu digunakan untuk membangun peradaban. Berikutnya jangan takut mati, karena mati itu pasti. Jangan takut mati. Betul ya. Dulu siapa sih yang pernah bayangin suatu saat ada konser yang dilaksanakan di Riyadh di Jeddah? Gak pernah itu dalam pandangan kita. Bahkan sekarang saja banyak orang Islam di Indonesia kalau dapat berita kayak barusan dari Bapak, itu banyak yang gini. Tapi si Bapak itu bohong tuh, banyak sih itu itu terjadi. Kebetulan kakak ipar saya tinggal di Makkah. Kebetulan istri saya, kakaknya nikah dengan orang Saudi. Sudah 18 tahun tinggal di sana. Jadi kalau kami ke sana, kami datang ke Riyadh, ke Jeddah segala macam. Dan kalau datang ke Riyadh, itu metropolis. Tadi Bapak cerita misalkan, gimana kalau kita ke Dubai, kita datang ke Doha, kita datang ke mana? Betul. Dan ingat ya, mohon maaf yang tadi pakai tupis pakaian itu bukan orang non muslim, itu muslim yang sudah kehilangan akal keislaman. Oleh karena itu, mari kita perbaiki kualitas pendidikan keluarga kita. Orang Uni Emirat Arab itu terlihat di Mabangkar aja, tadi gitu enggak sih? Tadi pun, saya kira ya, jadi itu tugas kita. Dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, nggak usah memaksakannya, kita bubar aja. Oh iya, satu aja. Silakan. Waalaikumsalam. Bisa tadi kan orang yang harusnya menolong itu kita ya, apalagi muslim. Saya lihat di media sosial ada seorang youtuber minta tolong sama yang nonis untuk membantu umat Islam tentunya. Itu bagaimana? Ya kita aja di pertemuan, nggak usah ke nonis, aku deh yang bantu beres. Kalau misalnya nggak ada, kan kebetulan yang minta dibantu ini kebetulan memang lebih banyak manusia yang lebih, dan dia memang banyak membantu orang-orang yang muslim. Ini Bu, sebetulnya kita tugas kita ya.
Saya mah gini, dulu ketika Kang Emil nyuruh saya jadi atau meminta saya jadi ketua harian Jabar Bergerak itu kenapa mau? Karena dari hal seperti itu kita bisa bantu. Bapak Ibu tahu Indonesia ini termasuk negara paling dermawan menurut hasil riset dari World Generosity Index. Kita itu indeks kedermawanan kita itu paling tinggi Pak di dunia. Orang itu aja tiba-tiba dengan semurah itu pasti lagi. Nggak percaya coba, ada banyak pekerjaan yang nggak punya SK tapi ada penghasilan. Bapak Ibu keluar dari sini masuk ke jalan Buah Batu, sok kayak pemuda mengatur. Di SK ku RT, ku RW di SK dikasih uang nggak? Dikasih. Panggil orang bikin KTP gratis, tapi lamun teu masihan punten ya di lemur abdi itu masihan KRW asa dosa teu? Asa dosa, padahal dosa teu. Tapi kenapa kita ngasih? Panggil orang. Makanya kan mohon maaf ya Pak, itu suka ada diskusi kan. Nah itu teh gratifikasi atau bukan deh? Teman itu udah cina warisan budaya bangsa. Ya makanya saya sering bilang ini, ada timbangan yang selalu jujur dan berpihak pada kebenaran. Timbangan itu hati. Makanya saya emang sok gede ya para pengusaha, kalau lagi di depan pengusaha, ada pengusaha yang menonton itu mau mana mau masih aja. Dah sebelum nanyakin ke saya, kita dirasakan buat RT. Kan nama, cie, nasinya dosanya nggak sih perlu ditanyakan. Itu teh nanya gitu teh yang legitimasi di ustaz yang benar gitu. Nah, jadi gini. Kenapa kemudian kita lakukan itu? Karena biar kita bisa. Dan ternyata keren orang-orang kita. Saya kasih contoh ya. Saya ketemu dengan Pak Menko PMKRI. Kebetulan guru saya. Beliau manggil saya beres pandemi, bukan beres pandemi, beres pandemi waktu tinggi-tingginya beres itu ketika agak melandai dia nyuruh ngaji di Kemenko. Beliau bilang, saya tahu nggak, setengah dari urusan COVID ini selesainya sama masyarakat, urusan sosial. Emang iya Prof? Ke Prof Muhajir, benar. Bayangin, sebelum pemerintah mengalihkan alokasi dana, tapi kita sudah ditutup, nggak boleh keluar yang 14 hari awal, itu pekerjaannya punya penghasilan. Siapa yang ngurus mereka? Tiba-tiba di RT RW itu kalau ada yang kena COVID, ayo ide nanti cuma kalau kita bantuin, masakin, nanti simpan. Kalau itu semua diserahkan pada negara, nggak bakalan cukup negara itu tempat. Jadi kita baik. Tapi problem pokoknya banyak sekali para dermawan ini yang patah hati. Sama siapa? Sama pengelola kebaikan. Ayo, ada yang udah baik-baik tapi lalu kemudian disalahgunakan. Akhirnya orang tidak mau lagi berbuat baik. Makanya yuk kita organisir kebaikan. Kayak yang tadi. Gimana? Fastabiqul khairat. Non muslim aja bisa, asal kita nggak bisa. Ya. Tapi artinya gimana kalau misalkan hukumnya, kalau ada orang non muslim berbuat baik sama kita, boleh? Boleh. Tapi harus ingat, mudah-mudahan itu bukan kita yang menerima kebaikan. Jadi kenapa sih kalau ada orang muslim berbuat baik sama tetangga kita yang lemah secara ekonomi, terus kita harus berbuat kebaikan meskipun gak sebanding? Kita hanya mengirimkan pesan, kami juga peduli sebetulnya sama Anda, tapi kekuatan kami cuma sedikit. Karena secara manusiawi orang bisa bikin simpulan yang loncat dan bahaya. Ya Allah, saya ini muslim di Indonesia, pemajikan saya ngalahirin DKM teman tua, tentang muslim teman tua, tapi teman tuan tiba-tiba non muslim. Tiba-tiba sengkrek kepikiran, oh berarti Islam boleh nubagai bantu. Nah, makanya ingat ya, kalau ada yang itu langsung dulu. Ada yang menyumbang 10 juta, ada yang cukup.
Nah, kita mau cuma uangnya 200.000, nggak apa-apa, sakit. Ini dari masjid 200.000. Hanya ngirim pesan aja sebetulnya bahwa kita peduli, tapi kita kekuatannya hanya sampai sini, nggak apa-apa. Itu jadi jihad di Allah. Baik Ibu dan Bapak, saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya mohon maaf nggak bisa lama nanti di beres taklim. Kebetulan saya harus ngantar putra saya kembali ke Kuningan untuk mondok gitu. Saya ucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita tutup perjumpaan ini dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa jannatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.